dunia saat ini dengan adanya pandemi COVID-19, nama Tuhan Yesus harus tetap disuarakan. Untuk itu, kami dari Seksi Pekabaran Injil Marturia HKBP Hang Tuah Pekanbaru mengadakan webinar pengembangan penginjilan di era dan post-COVID-19 dengan menggandeng narasumber kami, Pendeta Bati Situhorang MTH dan Inang Pendeta Ratna Pardede STH. Acara kita ini disiarkan langsung dari Studio Mini Marturia HKBP Hang Tuah Pekanbaru. Subtema kita kali ini adalah bangkit, bersatu, dan bermisi bagi Tuhan. Mari Amang Inang, kita persiapkan hati kita. Kita akan memasuki acara. Kita sembah Tuhan dengan menyanyikan lagu dari buku nyanyian HKBP nomor 435 ayat 1 dan 2. Saat ini kita akan mendengarkan kata pembukaan. Kita berikan kata sambutan kepada Ketua Dewan Marturia, Inang Sintua Kori Boru Situmayang. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, tahun 2020 program HKBP adalah Tahun Sending atau Pekabaran Injil dengan subtema bagaimana kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing. Mazmur 137 ayat 4. Sebagai amanat agung Tuhan Yesus Kristus bagi semua yang percaya dan menerima Tuhan Yesus jadi juru selamat, kita disuruh, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Matius 16 ayat 15. Tahun 2020 program Gereja HKBP Pekanbaru di tahun Sending tidak bisa terlaksana oleh karena situasi COVID-19. Namun tidak menjadi penghalang bagi tim Marturia untuk memberitakan Injil, firman Tuhan di gereja dan di luar gereja sebagai program PI HKBP Pusat. Di situasi COVID-19 ini,
tim PI dan seksi musik tetap punya kerinduan untuk memberitakan Injil dan mencari jiwa-jiwa untuk Tuhan. Di era digital, era teknologi ini menjadi tantangan bagi tim Marturia HKBP Pekanbaru dan menjadi peluang untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, dengan dukungan Aman Pendeta Resort, Pangulana Gotiki, Dewan Parartao, Dewan-Dewan Parhalado HKBP Pekanbaru, dan kerjasama dengan tim seksi PI, seksi musik, tim multimedia, seksi-seksi di gereja HKBP, dan sahabat Marturia untuk pembenahan ruangan Marturia Studio Mini Gereja HKBP Pekanbaru. Studio Mini ini kita berdoa menjadi tempat untuk memberikan Injil secara digital, aplikasi Zoom Meeting dari channel Gereja HKBP Pekanbaru untuk menjangkau dan membawa jiwa-jiwa kepada Kristus dengan iman, boan sadanai Tuhan Yesus. Hari ini 14 November kita memulai dengan pemakaian perdana ruangan Marturia Studio Mini HKBP Pekanbaru dengan acara webinar penginjilan melalui aplikasi Zoom Meeting. Kita berdoa program webinar ini menjadi satu acara untuk membawa jemaat dibukakan dasar Alkitab untuk memberitakan Injil sebagai tugas semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan memotivasi untuk rajin berdoa, baca firman Tuhan, bersaksi, memberitakan Injil dan membawa jiwa untuk Tuhan Yesus. Harapan kita ke depan, Studio Mini ini untuk melengkapi peralatan audio yang membantu program penginjilan digital di Gereja HKBP Pekanbaru. Untuk itu mohon dukungan doa dan dana dari semua jemaat HKBP Pekanbaru. Terima kasih atas kerjasama kita semua. Selamat mengikuti webinar penginjilan ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas, salam Marturia. Terima kasih untuk kata sambutannya. Kita mendengar kembali kata sambutan dari Pendeta Bakti Situmorang MTH yang mewakili Pendeta Resort HKBP Pekanbaru. Kami persilahkan. Ya, salam. Shalom, Abang. Atas nama Pendeta Resort, saya mengucapkan selamat atas kegiatan kita hari ini dan juga kegiatan webinar hari ini. Kami mengucapkan Ketua Dewan Marturia dengan Ketua Kori Burukimea, kemudian juga dengan seksi PI atau sending di gereja kita karena pelaksanaan ibadah dan webinar kita hari ini. Kami sangat mendukung, meskipun keadaan sangat sulit. Kita tahu gereja terpanggil, persekutuan kita terpanggil untuk melakukan sesuai dengan kemampuan dan upaya kita dalam melaksanakan tugas-tugas panggilan kita di tengah-tengah gereja. Biarlah melalui webinar ini, kita semua diingatkan kembali akan tugas dan panggilan kita dalam pekabaran Injil, memberitakan Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Ucapan selamat ini kami sampaikan kepada kita semua, juga peserta webinar hari ini. Kiranya acara ini menjadi berkat bagi kita, bagi keluarga dan persekutuan kita. Terima kasih. Terima kasih kata sambutannya. Sebelum bernyanyi ke lagu berikutnya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang luar biasa, kami memuji Engkau Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda, tapi Tuhan berikan hati yang berkobar-kobar untuk menyerukan suara Tuhan kepada kami, seksi pekabaran Injil Gereja HKBP. Bapa di surga, ampuni dosa kami,
Berikan kami kerendahan hati Tuhan, untuk mengawali acara webinar penginjilan kami. Berkati sinyal Tuhan, berkati semua kru, berkati narasumber Tuhan, berkati semua peserta, sehingga semua acara berjalan dengan baik. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus segala roh-roh yang tidak ingin berjalan acara ini dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita kembali mengangkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 9 ayat 1. Mangidang, saudara-saudariku, kita akan memasuki sesi pertama webinar kita. Kami serahkan kepada moderator Saudara Sandi Siburian. Oke, terima kasih Bu Kim dan teman-teman tim Marturia, live dari Studio Marturia HKBP Pekanbaru. Mangidang semuanya. Kita akan memasuki sesi pertama dari webinar penginjilan ini. Adapun pembicara kita pada siang hari ini untuk sesi pertama adalah Pendeta Bakti J. Situmorang MTH. Beliau akan memaparkan kepada kita topik sesi pertama yaitu dasar Alkitab panggilan penginjilan. Sebelum saya Amang Pendeta Bakti Situmorang memaparkan presentasinya, Amang Inang selama masa pemaparan presentasi, Amang Inang boleh bertanya melalui fitur chatting yang ada di WhatsApp masing-masing, di Zoom masing-masing, atau boleh juga nanti langsung bertanya setelah presentasi dari Amang Bakti selesai. Amang Inang, saya bacakan sekilas profil singkat dari Pendeta Bakti Situmorang MTH. Pada tahun 2000, Amang ini mengambil sekolah teologi dari STT KBP Pematang Siantar, dan tahun 2010, Amang Pendeta Bakti Situmorang MTH mengambil sarjana Master of Theology dari STT KBP Pematang Siantar. Sebelum Amang ini menjadi pendeta fungsionaris di HKBP Pekanbaru, Amang ini sebelumnya menjadi pendeta di HKBP Rawalumbu Bekasi dan sebelumnya di HKBP Pondok Timur Bekasi. Amang Inang, tanpa memperpanjang waktu, kita akan mendengarkan sesi pertama dari Pendeta Bakti J. Situmorang MTH. Kepada Amang Pendeta Bakti, saya persilakan. Baik, saudara-saudara, selamat siang bagi kita semua. Siang, Amang. Sebagai orang Kristen, panggilan kita dalam penginjilan atau misi ini berdasar kepada Alkitab. Jadi kata penginjilan sendiri tidak ditemukan secara hurufiah atau secara eksplisit dalam Alkitab. Tapi kata evangelizo inilah yang kemudian asal kata penginjilan atau misi. Jadi saudara-saudara, evangelizo ini artinya adalah
mengumumkan atau memberitakan, mewartakan. Dan dalam konteks aslinya sebenarnya kita tahu bahwa evangelizo ini dalam dunia orang Yunani sebenarnya dekat dengan istilah kemiliteran, ya, di mana waktu itu seseorang memberitakan atau mewartakan, membawa berita kemenangan dari sebuah pertempuran. Ya, kemudian inilah yang kita lihat sebagai asal dari kata evangelizo, untuk memberitakan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus melalui kematiannya dan juga kebangkitannya. Dan dalam perjanjian baru, saudara-saudara, kita juga menemukan kata yang hampir sinonim dengan kata evangelizo ini, yaitu kata keriso. Kata keriso. Ada di situ ya, kata keriso. Kata keriso ini, kita bayangkan adalah seseorang yang menyampaikan berita atau kitab resmi dari raja. Itu disebut sebagai kerus. Dan kemudian dia mengumumkan atau memproklamasikan sesuatu yang menjadi kitab atau perintah dari raja. Dan pada waktu itu kita tahu sangat penting dan dapat dibantah atau ditunda. Kita perlu segera diberitakan pada seluruh rakyat. Jadi saudara-saudara, sekali lagi dalam Alkitab sendiri, panggilan atau semangat misi itu berasal dari kata evangelizo. Ya, kita tahu ini dekat dengan kata evangelium atau evangelium, yaitu kabar baik. Jadi evangelizo itu memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, good tidings, ya, dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mati untuk kita, dan dia juga bangkit untuk menjadi juru selamat kita. Tetapi saudara-saudara, kita juga secara keseluruhan bisa melihat dari Alkitab, terutama dari Perjanjian Lama, memang istilah ini dekat dengan panggilan Tuhan kepada para nabi. Misalnya dalam Perjanjian Lama, dalam tinjauan Perjanjian Lama, kata yang sering dipakai itu adalah kata kara, ya, dan itu sinonim dengan kata keriso di dalam Perjanjian Baru, yaitu tentang announcement atau tentang mewartakan pengumuman yang secara resmi dari raja yang disampaikan kepada rakyat. Tapi juga kata kara ini bisa berarti pemberitaan atau pewartaan tentang hal-hal agamawi yang diucapkan oleh para nabi. Penting kita catat saudara-saudara, dalam Perjanjian Lama kita melihat umpamanya para nabi. Ya, nabi itu dipanggil Tuhan menjadi penyambung lidah Tuhan. Nabi-nabi dalam Perjanjian Lama itu adalah penyambung lidah Tuhan. Tetapi dari semua nabi-nabi itu, kita membaca dalam kitab kita itu, tidak ada nabi yang melalui pendidikan formal. Ini tidak ada yang sekolah nabi. Kalau sekarang misalnya ada sekolah pendeta, ada sekolah penginjil, tapi dulu nabi-nabi itu dipanggil Tuhan, dan mereka itu kebanyakan adalah kaum awam. Kan seperti rakyat jelata, rakyat kebanyakan. Misalnya siapa? Misalnya Amos. Amos itu adalah peternak. Tapi Tuhan telah memanggil mereka, dan mereka menjadi perpanjangan lidah Allah. Mereka harus menyampaikan apa yang menjadi firman Tuhan kepada bangsa Israel. Saudara, nah dari sini kita berangkat melihat bahwa memang panggilan Tuhan itu diberikan kepada kita semuanya, termasuk kalau kita katakan di sini kaum awam. Jadi bukan hanya mereka yang bekerja di bait suci pada waktu itu, bukan hanya para misalnya imam-imam, tapi juga semua orang bisa ditetapkan Tuhan menjadi perpanjang. Keselamatan itu telah kita lihat dari Perjanjian Lama.
Yang berikutnya saudara-saudara, dalam perjanjian baru, pengabaran Injil keselamatan atau keselamatan, kelepasan dalam perjanjian lama itu, kita tahu itu menjadi lengkap atau menjadi sempurna di dalam pemberitaan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kedatangan Tuhan Yesus Kristus di dunia ini memang adalah untuk memberitakan kabar baik, kabar kelepasan, pembebasan. Seperti yang kita baca misalnya dalam Lukas pasal 4. Jadi dia membawa pembebasan, membawa kelepasan kepada orang-orang buta, kepada orang-orang lemah, dan juga mewartakan tahun kelepasan, tahun Yobel. Dan dalam pekabaran Injil itu, artinya dalam pekerjaan Yesus memberitakan keselamatan itu, kabar keselamatan itu, kita melihat di sini saudara-saudara, ada dua paling tidak metode yang sering kita lihat dilakukan Yesus dalam pelayanannya untuk pemberitaan kabar baik. Apa itu saudara? Yang pertama, Yesus sering melakukannya dalam bentuk pengajaran. Itu yang disebut dalam bahasa Yunani didasko, pengajaran atau mengajarkan. Ini bagian dari teaching. Jadi Yesus bukan hanya berkhotbah, tapi dalam khotbahnya, dalam pemberitaannya dia seringkali memakai metode pengajaran. Sama seperti dia telah mendidik murid-muridnya itu rasul-rasul selama setengah tahun misalnya. Setiap hari dia mengajarkan kepada mereka, ajarin firman Tuhan, mengajarkan pola-pola kerajaan surga. Tapi lebih daripada itu, dia juga memberikan teladan atau contoh. Jadi pidato itu, saya kira bukan hanya seperti pertemuan guru dengan muridnya, tapi lebih daripada itu, memang ini menyangkut pelajaran dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bagaimana guru bisa memberikan contoh atau teladan bagi muridnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, metode yang digunakan Tuhan Yesus dalam memberitakan keselamatan kabar baik itu adalah dengan martureo. Bahasa Yunaninya martureo, artinya itu bersaksi. Arti dari kata martureo, saudara-saudara, adalah menyampaikan kesaksian yang betul-betul dialami sendiri. Jadi pengalaman kesaksian itu berdasar dari apa yang alami dirinya sendiri, apa yang dialaminya pada waktu menerima kabar baik. Demikian saudara-saudara, kita bisa melihat di sini panggilan ini bagi kita semuanya. Bagaimana kita melihat bahwa selain memberitakan melalui perkataan kita, ya, melalui kata-kata kita, tapi juga penting untuk menyaksikan apa yang menjadi pengalaman kita, pengalaman kerohanian kita, apa yang kita alami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai yang telah menerima kasih karunia Tuhan. Dan itulah yang akan kita sampaikan, dan itu bisa menjadi sebuah kesaksian yang besar, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, Amanginang, dan kita semua peserta webinar ini, dengan demikian kita bisa melihat dari kata evangelion tadi, evangelizo itu, dari situlah kemudian kata evangelism, atau pekerjaan pelayanan pemberitaan Injil. Saudara-saudara, semangat pekabaran Injil ini adalah untuk memberitakan Injil yang sama. Dan ini penting, saya kira, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, gereja kita ingin menyampaikan juga semangat pekabaran Injil adalah untuk memberitakan Injil yang satu. Sebabnya saudara-saudara, kita pernah mendengar dari Rasul Paulus sendiri bahwa ada orang yang berusaha untuk memberitakan atau mewartakan sesuatu Injil yang lain. Padahal Injil yang satu itu artinya Injil, yaitu kedatangan Tuhan Yesus Kristus, kematiannya di kayu salib, darahnya yang tertumpah di bukit Golgota, hingga kebangkitannya. Itulah Injil yang satu, yang benar. Dan itu tidak bisa kita gantikan dengan Injil yang lain.
Kalau kita baca dalam Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 8, saudara-saudara, di situ dikatakan ada bahaya untuk memberitakan Injil yang lain. Tugas kita sebagai orang Kristen adalah mewartakan, meneruskan Injil yang satu, Injil yang benar. Apa itu? Yaitu Yesus Kristus mati di kayu salib, dia bangkit, dan dia menjadi juru selamat kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Nah, saudara-saudara, itulah rangkaian dari perjanjian lama hingga perjanjian baru, di mana Yesus menjadi kesempurnaan dari pemberitaan Injil keselamatan itu. Dan kemudian itulah yang diteruskan oleh para rasul, terutama oleh Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus kita tahu adalah seorang pemberita yang betul-betul dia itu mau memberitakan Injil bukan hanya kepada bangsanya, bukan hanya kepada kelompoknya, tapi terlebih dia memberitakan firman Tuhan itu kepada orang-orang yang belum mengenal dan percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, karena itu melalui webinar ini saya mengusulkan, ya, berdasar kepada tinjauan di Alkitab kita itu, penginjilan kita sekarang, tugas misi itu bagi kita orang percaya, secara khusus untuk gereja kita dan warga jemaat HKBP Pekanbaru ini, memang harus betul-betul berdasar kepada Alkitab. Pertama, saudara-saudara, penginjilan itu, tugas misi itu, memberitakan kabar keselamatan itu adalah meneruskan, istilah saya meneruskan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi kita ini mengimitasi, ya, kita meniru, kita imitatio Dei, kita meniru apa yang telah dilakukan Yesus sendiri dalam pemberitaan kabar keselamatan itu. Apa itu, saudara-saudara? Itu tadi, termasuk melalui pengajaran dan termasuk melalui kesaksian. Coba bayangkan, saudara-saudara, kata keruso itu sebenarnya, kata kerups itu sebenarnya menggambarkan bahwa, bayangkan kalau saudara menjadi orang yang pertama mengetahui sebuah kejadian atau sebuah peristiwa, dan saudara disuruh untuk memberitakan itu kepada sebanyak-banyaknya orang. Ya. Jadi kira-kira demikian kita meyakini sekarang firman Tuhan itu, Injil itu diberikan kepada kita sebagai deposit. Jadi Allah telah mempercayakan kabar baik itu, kabar keselamatan itu menjadi deposit yang dipercayakan kepada kita. Ya. Kita menjadi orang pertama yang mengetahui, sekaligus juga mengalami. Nah, jadi saudara-saudara, apa yang mau kita beritakan adalah betul-betul meneruskan tugas Tuhan Yesus dengan meneladani Dia, termasuk dalam hal pengajaran dan juga termasuk dalam bersaksi. Jadi bersaksi apa yang kau alami, apa yang pernah kita selami sendiri. Dan ini tentu saudara-saudara memerlukan pergumulan yang panjang. Bergumul melalui doa, melalui membaca, melalui berdiskusi, ya, sehingga kita bisa menjadi pemberita firman Tuhan, meniru Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara-saudara, dari Alkitab itu kita bisa melihat bahwa memang pelayanan misi Tuhan Yesus menerapkan sesuatu kerendahan hati. Ya, umpamanya kita baca di sini, Yesus tidak pernah memaksakan, ya kan? Tidak pernah memaksakan, tetapi Dia selalu memberitakan, inilah hukum Tuhan, inilah kehendak Tuhan. Dia tidak pernah memaksakan, misalnya pikirannya. Kemudian Dia tidak berbantah atau berteriak. Artinya ini menggambarkan Dia tidak mau berbantah-bantahan dengan orang, tapi sesuatu yang penting telah disampaikannya. Jadi prinsip kerendahan hati ini, Amang Inang dan saudara-saudara, saya kira perlu, dan ini tetap berlaku sampai masa ini. Jadi melakukan misi tanpa harus berbantah, tanpa harus berteriak, artinya tanpa harus seperti arogan menunjukkan inilah misi, inilah penginjilan. Tetapi dengan sikap yang persuasif, dengan cara hidup kita, dengan gaya hidup kita, ya, dengan teladan dan kedisiplinan kita, saya kira itu bisa menjadi sebuah perubahan yang signifikan. Bagaimana harusnya orang Kristen pada masa ini,
misalnya terus menjadi saksi Kristus. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara-saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk membayangkan tugas kita ini adalah tugas yang berat, ya. Artinya tugas pemberitaan firman Tuhan Injil keselamatan itu adalah tuntutan Tuhan kepada kita, ya. Tuntutan Tuhan kepada gereja, kepada persekutuan orang percaya. Kita hidup dalam dunia yang terus berkembang. Maka mungkin usul saya dari webinar ini kita bisa sekarang memformulasikan bagaimana kehadiran kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Kita telah menerima Injil keselamatan yang kita percayai sebagai yang diwahyukan Tuhan, ya, apa itu? Yaitu Injil. Kita telah menerima firman Tuhan, yaitu Injil, sebagai yang diwahyukan Tuhan dan juga sebagai yang otentik. Tapi juga saudara-saudara sekaligus kita berhadapan dengan dunia yang terus berubah. Lingkungan kita yang kita sebutkan sekarang sebagai yang majemuk. Kita tidak mungkin lagi hidup hanya di kalangan orang Batak, hanya di kalangan atau lingkungan kita. Tapi kita disuruh ke tengah-tengah dunia ini. Jadi tugas kita, Abang Inang dan saudara-saudara, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, kita tahu bahwa dasar Alkitab menegaskan kepada kita supaya kita tetap memberitakan Injil yang satu, Injil yang benar, ya, bukan Injil yang lain, tapi sekaligus juga kita harus bergumul bagaimana kita harus menyampaikannya, melakukan metode kulturasi, ya, kultural yang bisa diterima oleh masyarakat, oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, selain apa yang kita sampaikan, penting juga untuk mempergumulkan apa dan bagaimana metodenya, caranya, supaya Injil keselamatan itu sampai kepada orang. Saudara-saudara, akhirnya sebagai anak-anak Tuhan kita percaya bahwa panggilan ini memang berdasar kepada amanat agung. Inilah amanat agung, artinya great commitment yang disuruh Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Kita ingat dalam Matius pasal 28. Ayat ini sebenarnya saudara-saudara saya ingin kita semua menghafalnya, terutama dalam semangat pekabaran Injil di gereja kita HKBP tahun ini. Kita nggak boleh melupakan Matius 28 ayat 19 sampai 20 ini. Matius 18 ayat 19 sampai 20 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ayat yang pertama, kemudian baptislah mereka ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan juga ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ingatlah, ketahuilah, yakinlah bahwa aku akan menyertaimu senantiasa sampai pada akhir zaman. Saya kira ini masih tetap menjadi ayat yang relevan. Bisa kita bayangkan, ini adalah perkataan Tuhan Yesus saat dia akan naik ke surga. Seseorang yang akan berpisah dengan orang-orang yang selama ini bersama-sama, saudara-saudara, tentu akan mengucapkan hal-hal yang sangat penting pada saat-saat terakhir. Jadi saya kira the Great Commission ini, Great Commitment ini dari Tuhan Yesus, inilah amanat agung yang tidak boleh dilupakan oleh gereja dan persekutuan orang percaya. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah segala bangsa muridku. Dan kalau kita baca dalam Markus pasal 16, pemberitaan itu juga harus sampai kepada segala makhluk. Saudara-saudara, saya kira biarlah semangat yang berdasar kepada firman Tuhan ini, panggilan firman Tuhan ini menjadi kekuatan, ya, menjadi dorongan bagi kita yang sangat berarti dalam panggilan kita masing-masing, ya, berdasar kepada pengalaman kita, apa yang telah kita terima, karena Tuhan telah mempercayakan sesuatu yang sangat berharga, yaitu firman-Nya, yaitu berita keselamatan, supaya kita sampaikan kepada dunia di mana kita berada. Saya kira, Abang Moderator, itulah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekarang kembali kepada Moderator. Oke, terima kasih Abang Pendeta Baptis Tumorang, MTH. Pemaparan yang sangat bagus. Kita tepuk tangan Abang Inang atas pemaparannya. Tepuk tangan di rumah aja ya. Oke Abang Inang, kita akan masuk sesi tanya jawab. Karena tidak ada yang bertanya via
chatting di Zoom. Saya persilakan Amangina yang ingin bertanya langsung ke Pendeta Bakti. Bisa pertanyaan, bisa ide, bisa saran. Saya persilakan Amangina. Oke, Amang Peter Manuel. Izin bertanya. Silakan Amang. Jadi ini saya kan tertarik dengan tadi kita udah membahas, kita udah berbagi, udah sharing ya mengenai perjalanan sejarah dari penginjilan itu sendiri, mulai dari era di mana Yesus hidup, bahkan sebelum-sebelumnya itu di Perjanjian Lama hingga diantarkan kepada Perjanjian Baru. Cuman yang saya paling tertarik itu adalah mengenai sebenarnya penginjilan yang akan kita lakukan pada era sekarang ini lebih sifatnya maksudnya orientasinya ke agama atau lebih kepada bagaimana kita meyakini Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi semua orang, karena pesan Yesus itu sendiri lebih kepada bagaimana mereka memperoleh keselamatan dari Yesus Kristus itu sendiri, bukan menjadikan mereka sebagai Kristen dalam tanda kutip maksudnya agama. Oke, ditangkap Amang Peter Manuel. Satu lagi Amangina, sebelum dijawab oleh Pendeta Bakti semua orang MTH, ada lagi yang mau bertanya? Saya Amang Sariwu. Indah. Amang Sariwu. Oh, Amang Blucer Saribu. Oke, silakan Amang. Terima kasih Amang. Kalau hari ini kita sudah ini teman-teman soal penginjilan. Tetapi menurut saya supaya kita lebih fokus lah menurut saya. Apa yang Bapak jelaskan tadi itu saya kira itu konsep umum, konsep global bagi orang Kristen. Karena kita saat ini melakukan webinar ini dari gereja HKBP Pekanbaru, terus kira-kira seperti apa kita di HKBP Pekanbaru? Konsep penginjilan kita, tim kita, semuanya lah di Pekanbaru itu seperti apa? Dan siapa aja yang mau kita injili? Gitu. Itu yang pertama, saya kira sudah bisa diperpanjang lah. Yang kedua, saya ingin mengetahui dan supaya kita sama-sama bisa menerapkan di dalam kehidupan penginjilan ini di dalam konteks berbangsa dan bernegara. Di mana pada saat ini, saya kira kita semua tahu, kita sedang giat-giatnya sekarang didorong untuk hidup toleransi. Itu artinya salah satu pengertiannya adalah bahwa sesama umat beragama nggak boleh saling mempengaruhi. Itu memang agak kontradiktif dari apa yang tadi kita dengarkan. Tapi bagaimanapun karena kita di dalam bernegara, kita harus mempunyai kesamaan pandangan, kalau tidak bisa kesamaan cara. Karena jangankan sesama orang yang belum mengenal Kristus, sama kita yang sudah saling kenal Kristus pun sering merasa paling benar caranya. Jadi minimal kita di HKBP Pekanbaru harus bisa mengeliminir hal-hal yang bahkan membuat orang tersinggung begitu. Saya kira sementara itu aja, Pak. Oke, terima kasih Amang Blucer dan juga Amang Peter Manuel. Langsung saya serahkan ke Amang Bakti Setumorang untuk menanggapi. Silakan Amang. Baik. Memang saudara-saudara, saya kira kita semua mempergumulkan misalnya bagaimana panggilan penginjilan ini bisa kita laksanakan pada masa kita, di tempat kita, di situasi kita sekarang. Jadi yang pertama disampaikan pertanyaan pertama, memang saya kira sebagai orang Kristen, ya, dengan membaca firman Tuhan tadi,
dengan adanya panggilan kita sebagai umat Tuhan itu, sebagai anak-anak Tuhan, memang kita tidak boleh tidak memang harus membicarakan Injil keselamatan itu. Ya, tadi saya baca dari teks di sini ada juga menyangkut misalnya apakah kita harus memberitakannya secara verbal atau cukup dengan misalnya tindakan. Ya, jadi saya kira ini juga bisa mengajak kita untuk melihat bahwa memang yang pertama-tama pengakuan kita itu memang harus verbal, harus keluar dari mulut kita. Ya, misalnya seperti pengakuan Yesus Kristus adalah Tuhan, ya, Yesus Kristus adalah juru selamat. Ya, bahwa kemudian dalam kesulitan kita misalnya, dalam kesulitan saya katakan dalam kesulitan karena tatanan kehidupan kita, tatanan keberagaman kita misalnya ya, apalagi undang-undang dan dalam rangka hidup toleransi, memang saya mengajak kita semua, sebenarnya Amanginang dan saudara-saudara, kalau bisa usul saya ya, tapi nanti lebih jelas saya kira memang ini di positioning lainnya, di sesi kedua, bagaimana kita berangkat dalam memberitakan Injil itu, memang berangkat dari panggilan kita secara pribadi. Kita udah tahu dasarnya dari firman Tuhan, tapi panggilan kita itu lebih kepada pengalaman pribadi kita, apa yang kita alami sendiri, ya, apa yang kita rasakan sendiri, sesudah kita mengerti, menerima, dan bisa mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan apa sejahtera yang kita terima. Jadi kalau menurut saya, untuk pertanyaan pertama tadi memang tidak bisa tidak, ya memang kita harus menyuarakan itu secara verbal, ya kan? Bahwa kemudian kita tidak melanggar aturan-aturan misalnya hidup toleransi, saya kira itu juga perlu kita pertimbangkan. Tapi sesuatu yang penting kita sampaikan apa yang kita yakini, apa yang kita rasakan sendiri, itulah yang harusnya kita saksikan. Jadi bukan hanya mengulang kata-kata orang, bukan hanya mengulang rumusan-rumusan penginjilan misalnya, tapi terlebih berangkat dari pengalaman kita, Amanginang dan saudara-saudara. Secara khusus di kita jemaat Pekanbaru ini, tentu saja banyak yang harus kita kerjakan, ya. Misalnya arahan dari gereja kita, arahan dari kesempatan-kesempatan webinar seperti ini mungkin bisa seperti yang Amang bilang tadi, meminimalisir misalnya perbedaan, seolah-olah ada di tengah-tengah kita yang lebih baik, lebih pintar, lebih oke misalnya dalam hal pemberitaan firman Tuhan. Tapi kalau kita sama-sama mengaku bahwa pemberitaan firman ini adalah tugas kita masing-masing, berangkat dari pengalaman kita sendiri, ya kan? Kemudian kalau kita ikut dalam sebuah tim, tentu sudah lebih mudah misalnya untuk melihat, terutama di gereja jemaat kita HKBP Pekanbaru ini, yang bisa kita lakukan, termasuk mulai dari keluarga kita sendiri, dari orang-orang yang dekat dengan kita, kemudian orang-orang yang satu rekan kerja dengan kita, dan kemudian akhirnya semakin meluas di lingkungan di mana kita berada. Saya kira itulah Amang Inang yang bisa saya respon untuk apa yang telah disampaikan oleh Amang Inang tadi. Oke. Kembali ke Terima kasih Amang Pendeta Bakti Semarang MTH. Tadi sudah diberikan respon bagi Ibu penanya. Tetapi Amang saya mau perjelas sekali lagi, Amang. Kebetulan tadi Amang sudah baca tadi chatting, ada pertanyaan dari Amang Cihar Jawa Barat yang salah, apakah penginjil itu hanya verbal? Tadi sudah Amang jelaskan. Kemudian apakah cukup juga kalau tidak verbal, apakah bisa misalnya dengan hanya berbuat kebaikan gitu, Mang? Bagaimana kita sebagai seorang Kristen mengerjakan penginjilan yang verbal juga secara pribadi, tapi juga kita juga lihat juga dari kesaksian hidup, Mang, melalui perbuatan baik, karena banyak katanya orang yang bertobat itu melalui perbuatan baik juga, Mang, gitu, Mang. Tetapi perbuatan baik itu kan bisa dikerjakan oleh semua agama, gitu, Mang. Misalnya aksi sosial, Mang, gitu. Itu kan di luar Kristen bisa juga mengerjakan itu. Bagaimana itu, Amang? Terima kasih, Mang. Baik, Amang. Saya sebagai pendeta HKBP, saya merasa bahwa firman Tuhan itu sungguh-sungguh relevan. Artinya sampai hari ini saya percaya bahwa firman Tuhan, umpamanya Yohanes 14 ayat 6, itu tetap relevan, ya kan? Artinya tetap berlaku pada zaman ini, bahwa memang tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Dalam artian di dunia kita sekarang, memang kita perlu memformulasikan, ya,
Kalau saya bisa mengatakan Amang Inang dan saudara-saudara, terutama kaum-kaum muda, boleh juga kita ajarkan kepada anak-anak kita. Memang harus ada, katakanlah dulu, semacam pegangan yang teguh bagi kita untuk mengakui dan percaya bahwa jalan satu-satunya adalah melalui Yesus Kristus, ya kan? Tapi tentu saja semua kita setuju. Apalah artinya perkataan yang manis, perkataan yang baik, traktat yang kita bagi, buku-buku, atau bahkan mungkin webinar seperti ini, kalau misalnya tindakan kita, perlakuan kita misalnya tidak menunjukkan apa yang kita sampaikan. Kita semua setuju. Satu perkataan, 1000 perkataan penting kita sampaikan melalui kesempatan-kesempatan seperti ini, melalui traktat, melalui buku-buku misalnya, ada bahan bacaan, tapi jauh lebih penting melalui sebuah contoh yang baik. Jadi bagi saya tetap saja kita harus mengaku seperti Filipi 2:11, segala lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi pengakuan verbal itu akan menjadi pemicu atau katakanlah semangat bagi kita untuk terus memelihara semangat penginjilan yang kelihatan juga melalui tindakan yang baik, keadilan, ya kan, disiplin dalam bekerja dan lain sebagainya. Saya kira-kira begitu, Amang. Terima kasih, Amang. Kita buka sesi kedua, Amang Inang, untuk pertanyaan topik sesi pertama ini. Ada lagi dari Amang Inang yang ingin bertanya? Saya persilakan. Saya, Mang. Oke, silakan. Inang Oktoria Sitorus. Iya. Singkat aja, Nang, ya. Singkat aja, Nang. Iya, saya singkat aja kok. Yang saya mau tanyakan singkat doang. Penginjilan saat ini, kita kepada siapa aja yang kita kabarkan Injil itu? Diberitakannya kepada siapa aja, itu aja yang saya di dalam gereja, kepada siapa aja. Oke, terima kasih, Nang, ditangkap pertanyaannya. Oke, ada satu, oke, Nang, ditangkap pertanyaannya. Ada lagi yang ingin satu lagi. Mang Sandi, oke, Inang Situariri Sutapea, silakan, Inang. Baik, terima kasih. Amang Pendeta Bakti, terima kasih untuk seminarnya. Amang, bolehkah saya, sebelum saya bertanya, ini dulu Amang. Jadi setelah Amang menyampaikan semua, dan saya membaca firman Tuhan, dapatlah kita simpulkan Amangnya bahwa di Alkitab ini kisah seperti Rasul Paulus, dia bisa menginjili setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Jadi menginjili itu akan efektif kalau setiap orang yang menginjili itu pertama sekali dia mengalami perjumpaan dulu dengan Tuhan. Seperti yang tadi Amang katakan di seminar tadi itu, bahwa itu nanti akan membuat orang menjadi rendah hati. Itu adalah hasil dari perjumpaannya dengan Tuhan. Sehingga seperti kata Amang Huta Barat tadi, apakah melalui verbal atau melalui sikap, itu akan, kalau sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka dia sikap hidup dia, perbuatan dia, perkataan dia akan berubah. Menginjili itu mengalami perubahan hidup, perjumpaan dengan Yesus, artinya dia berubah sikap hidupnya. Dari yang semulanya tadi keras hati, suka berbantah-bantahan, tidak senang melihat orang baik, setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka dia akan menjadi orang yang rendah hati, orang yang tidak suka berbantah-bantahan gitu. Jadi kalau seperti Amang Huta Barat bilang, apakah harus verbal, harus dilakukan? Iya memang. Kita diselamatkan, kita sampaikan bahwa kita diselamatkan oleh Yesus, dan kalau kita berbuat baik itu bukan mau ngasih tahu bahwa saya udah bisa buat baik, tapi ucapan syukur kita, saya sudah diselamatkan, maka saya bersyukur, saya buat baik. Saya bersyukur kepada Tuhan, itulah perbuatan baik saya, perkataan baik saya. Demikian Amang, terima kasih. Oke, terima kasih Inang Situariri Sutapea. Langsung saya serahkan ke Abang Pendeta Semorang, MTH, untuk menanggapinya. Silakan Amang. Baik, Amang Inang, saya kira saya juga harus membatasi diri. Saya tahu pertanyaan yang paling besar bagi kita, misalnya mulai dari mana, mulai dari siapa, gitu ya. Tapi nanti mungkin mudah-mudahan akan bisa kita jawab melalui di sesi kedua. Tapi paling tidak, siapakah itu? Tentu
bukan kebetulan kalau Tuhan menempatkan orang-orang yang paling dekat dengan kita, ya, dengan darah daging kita sendiri, itu kira-kira ya. Dan itulah orang-orang yang ditempatkan Tuhan di sekitar kita. Baru kemudian berangkat kepada yang lebih luas. Dan saya kira apa yang Inang Guru Sitorus tadi sampaikan itu menjadi gambaran bagaimana kerinduan kita untuk segera melakukannya. Ya, saya setuju dengan Inang Situa Boru Hutapea. Betul, Inang. Saya ingin kalau bisa menularkan semangat ini. Jadi pengalaman kita dalam kesaksian kita itu akan menjadi pengalaman yang otentik. Kalaupun kita punya idola dalam penginjilan, misalnya ada para penginjil yang sampai ke Afrika, ada orang yang memberitakan firman Tuhan, tapi penginjilan yang keluar dari kita, ya, pemberitaan Injil itu haruslah betul-betul, menurut saya, betul keluar dari encounter, dari pertemuan kita dengan Tuhan. Jadi apa yang kita alami, itulah yang kita saksikan. Ya kan, kita kan termasuk orang yang tidak bertanggung jawab kalau kita memberitakan apa yang nggak pernah kita alami sendiri. Jadi apa yang kau rasakan, apa yang kau selami, apa yang kau lewati, itulah yang akan kau beritakan sebagai bagian dari penginjilan itu. Tapi tetap harus kembali kepada Injil yang benar, yaitu darah Kristus yang menjadi penebusan. Sehingga dengan demikian, penginjilan kita itu tetap menjadi penginjilan yang otentik, yang bukan dari orang lain, gitu, bukan dari pengalaman lain, tapi betul-betul dari pengalaman kita sendiri, sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhan kita. Saya kira demikian, Amang, moderator. Mau lihat Memang sudah terjawab tadi pertanyaan Inang Sitorus sama Inang Situariri Hutapea. Oke, saya rasa Mang Inang, karena tadi sudah banyak bertanya nih masalah bagaimana gereja, kita sudah persiapkan itu Mang di sesi kedua kita nanti, yang akan dibawakan oleh pembicara kedua. Dari Amang Bakti ada lagi Mang untuk sesi pertama Mang? Ada lagi? Cukup Mang? Baik, saya kira melalui webinar ini, Amang Inang dan saudara-saudara, dimanapun kita berada, akan ada waktunya di mana kita memberitakan firman Tuhan. Mungkin nggak semua bisa dalam kehidupan kita, nggak semua kesempatan diberikan Tuhan kepada kita, tapi jika kesempatan itu diberikan Tuhan untuk memberitakan keselamatan itu, saya kira itu tidak boleh tidak harus kita lakukan. Dan itu tentu akan kita lakukan bukan hanya pada kesempatan tertentu, terlebih seperti yang kita harapkan juga itu nampak menjadi cara hidup kita, gaya hidup kita, dan juga sikap baik yang terus kita nampakkan dalam kehidupan kita. Kira-kira demikian, Amang, yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Amang Pendeta Bakti Situmorang buat pemaparan sesi pertama. Dasar panggilan. Ya. Baik, Pak Sandi, saya mau respon ya. Ya Bang, singkat aja Bang ya. Ya, terima kasih Amang Pendeta, saya Simajuntak. Saya pikir yang harus kita apresiasi pertama, kita itu semua memiliki kerinduan dan semangat untuk menyatakan Injil kebenaran. Doktrin atas keselamatan juga harus dijelaskan bagaimana doktrin-doktrin yang benar dalam penginjilan. Terima kasih, Amang. salam sehat. Terima kasih Amang Inang. Oke Amang Inang, kita tutup sesi pertama ini. Terima kasih buat Amang Pendeta Bakti Situmorang MTH yang telah mengabarkan sesi pertama. Sebelum kita masuk ke sesi kedua, kita rehat sejenak Amang Inang. Karena tadi sudah sangat semangat diskusinya, kita rehat sejenak. Kita akan mendengarkan persembahan lagu vokal solo dari teman-teman tim Maturia Live dari Studio Maturia, AKBP Pekanbaru. Saya persilakan. Napoli
Terima kasih tim Marturia, lagu yang sangat memberkati sonang kawan-kawan, sangat memberkati memakan kita semangat pemberitaan Injil. Kita akan masuk ke sesi kedua. Untuk moderator di sesi kedua ini saya persilakan ke Inang Situa Elfrida Tangbolon. Terima kasih Amang Sandi. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari peserta webinar penginjilan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Halo. Kiranya damai sejahtera Kristus memelihara hati kita semua. Halo. Untuk 30 menit ke depan, kita masuk pada pemaparan topik materi kedua yang berjudul Strategi Penginjilan Kontekstual HKBP Pekanbaru pada masa pandemi dan pasca pandemi COVID-19 yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Inang Pendeta Ratna Pardede STH. Beliau adalah alumni tahun 1994 STT HKBP. Sebelum melayani di HKBP Pekanbaru pada tahun 2004 sampai dengan 2010, beliau melayani di HKBP Aikloba Distrik 13 Asahan Labuhan Batu. Kemudian pada tahun 2011 sampai 2015, beliau melayani di HKBP Raja Wali Distrik 22 Riau. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin mengajukan pertanyaan terkait materi ini, dapat disampaikan melalui chat pada aplikasi Zoom ini, ataupun mengajukan pertanyaan langsung pada sesi tanya-jawab setelah pemaparan berakhir. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah kepada Inang Pendeta Ratna Pardede, kami persilahkan dengan hormat untuk menyampaikan pemaparannya. Shalom. Salam. Ya. Halo. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya berterima kasih untuk tim Marturia yang membuat acara ini, ya, menjadi acara perdana dari seksi Marturia dalam rangka tahun penginjilan tahun 2020 di seluruh HKBP. Nah, saya diberi topik, ya, mengenai bagaimana strategi penginjilan yang akan kita lakukan dalam masa era menghadapi pandemi COVID-19 dan juga pasca COVID-19. Sebenarnya tidak banyak yang bisa saya sampaikan
Tapi saya lebih banyak meminta kepada kita nanti masukan-masukan yang berharga. Ya. Jadi saya lebih banyak meminta masukan dari kita nanti. Kira-kira apa yang mau kita lakukan dalam situasi seperti ini. Nah, namun apa yang dilakukan tim Marturia ini sudah menjadi salah satu metode penginjilan yang mau kita lakukan ke depan. Ya, jadi strategi penginjilan itu, kalau strategi berarti ada hal yang secepatnya harus kita lakukan. Ya. Tolong suaranya ya. Mohon maaf Bapak Ibu, tolong itu mikrofonnya di-unmute dulu. Di-mute ya Bapak Ibu. Ya, coba sebelum pendahuluan ada di situ kata penginjilan Marturia, misi penginjilan, itu kita terima secara umum sama artinya. Seperti yang disampaikan oleh Pendeta Bakti tadi, yaitu tentang bersaksi, tentang memberitakan. Jadi istilah Marturia, misi penginjilan itu sama ya, kita terima. Dan indikasi gereja yang hidup adalah gereja yang bermarturia, gereja yang bersaksi. Itulah indikasi ciri-ciri gereja yang hidup. Jika marturianya, jika kehidupan bersaksinya masih terus dihidupkan. Sesuai dengan amanat penginjilan yang sudah kita bahas tadi, Matius 28 ayat 19-20 dan Markus 16 ayat 15. Ya. Kita masuk ke pendahuluan. Yang pertama, gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang terpanggil untuk bersaksi dan melayani. Inilah pengertian gereja. Jadi persekutuan orang-orang percaya yang terpanggil bersaksi dan melayani. Lalu misi gereja adalah jemaatnya, pelayannya sebagai agen untuk memproklamasikan keselamatan Yesus Kristus kepada dunia. Jadi kita ini bukan hanya pendeta-pendeta atau parhaladu, tetapi semua kita yang dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah agen memproklamasikan keselamatan Yesus Kristus kepada dunia ini. Dan tugas gereja sesuai dengan amanat penginjilan itu menjadikan bangsa-bangsa menjadi murid. Nah, kata murid di situ dari bahasa Yunaninya matetes, artinya adalah belajar. Jadi tugas gereja itu bukan mau menciptakan orang Kristen yang instan. Bukan mau menciptakan Kristen yang temporal, Kristen Paskah, Kristen Natal, Kristen terdidi, Kristen malua. Tetapi juga bukan untuk mau menciptakan Kristen yang emosional, fanatisme yang membabi buta, yang berlebih-lebihan. Tetapi tugas gereja adalah menjadikan bangsa-bangsa untuk menjadi murid yang terus mau belajar dan terus bertumbuh, menghasilkan buah. Nah, HKBP Pekanbaru yang berdiri 21 Januari 1952, kita akan menuju Januari nanti 69 tahun usia HKBP Pekanbaru. Yaitu menjadi gereja dan jemaat yang misioner. Itulah cita-cita kita, itulah harapan HKBP Pekanbaru. Menjadi gereja dan jemaat yang misioner sebagai tanda gereja yang mandiri di masa-masa pandemi COVID-19 dan era COVID-19. Saya pikir ini kita terima ini sebagai bagian harapan dan perjuangan kita di dalam kasih Tuhan. Ya, lanjut. Nah, saya mau masuk yang pertama, Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, saya mau masuk dulu, kita mau melihat dulu bagaimana kondisi kita sekarang di era pandemi COVID-19 ini. Dari sana nanti kita lihat inilah keadaan kita. Keadaan negara, belum. Keadaan negara dan juga keadaan kita ya. Di situasi seperti inilah kita mau menginjili. Apa itu? Di sini ada table of contents. Secara ekonomi, bahwa pemerintah kita sudah menghabiskan dana, mengeluarkan dana hampir 451 triliun untuk dana pandemi COVID-19 ini.
Jadi pemerintah kita berusaha bagaimana ini diatasi dengan dana yang sedemikian besar. Bayangkan 25 juta pekerja terancam PHK. Dan inilah kondisi dari segi ekonomi, dan itu terdampak juga ke kehidupan jemaat kita sekarang ini. Dari segi kesehatan, ada terkonfirmasi per tanggal 31 Oktober, saya ngambilnya per tanggal 31 Oktober, terkonfirmasi COVID-19 410.088. Yang sembuh 337.801. Yang meninggal 13.869. Jadi masih terus kita harus berjuang menghadapi pandemi COVID-19 ini, secara khusus juga di kota Pekanbaru kita ini. Dari segi pendidikan, karena banyak anak-anak kita juga yang bagian dari pergumulan dalam dunia pendidikan, yaitu belajar daring, online. Banyak orang tua dan murid yang kurang memahami teknologi, mungkin termasuk saya juga itu. Kemudian banyak juga yang tidak memiliki alatnya, pergumulan data, kuota, ya, dan kemudian akhirnya orang tua stres. Nah, kondisi ini juga bagian dari pergumulan gereja dan bagian dari bagaimana menginjili dalam situasi yang seperti ini keadaannya. Dari segi religi ibadah, yaitu ibadah sekarang di rumah, walaupun di gereja dilakukan, tapi masih juga ada yang di rumah, pelayanan online, live streaming, kemudian program rutin gereja kita banyak yang tertunda, dan menurunnya antusias ibadah dari jemaat, baik itu ibadah pertangyangan, baik itu ibadah di gereja, itu menurun. Nah, antusiasnya untuk mengikuti ibadah itu berturun. Kami dari Suara Pergodungan yang melaksanakan ibadah setiap pagi, yang dulunya live, tapi 1 bulan ini sudah online, karena kami melihat yang menyaksikan sudah menurun, gitu ya, anggota jemaat kita. Jadi ini bagaimana ini menggalakkan ini lagi. Dan kemudian karena situasi pandemi COVID-19 ini, mungkin kita semakin bertanya-tanya, apakah kuasa doa itu masih besar, mujizat itu masih ada, begitu. Jadi di situasi seperti ini, iman kita tentang doa dan mujizat itu diuji betul. Kemudian situasi dari yang kita hadapi dalam pandemi COVID-19, ada juga kekerasan rumah tangga, ya, KDRT, dari survei-survei yang dilaksanakan, bahkan sampai 16 Maret, yaitu sampai 20 Juni, sudah tinggi kasus angka dari kekerasan dalam rumah tangga. Jadi inilah situasinya. Next. Mungkin ada nanti informasi-informasi lagi dari kita. Dalam arti Bapak Ibu, akibat pandemi ini, tugas misi gereja, bersaksi, melayani, sedang menghadapi ujian yang sangat hebat. Jadi semua lini kehidupan diperhadapkan dengan goncangan pandemi COVID-19. Tadi ekonomi, kemudian kesehatan, kemudian juga pendidikan, agama, peribadahan kita, kemudian masalah rumah tangga, budaya, dan lain sebagainya. Lalu mungkin muncul pertanyaan, bagaimana misi yang relevan di situasi yang seperti ini? Metode penginjilan yang bagaimana? Masih percayakah kita kuasa amanat penginjilan itu? Jangan-jangan kita tidak tahu bahwa kuasa amanat penginjilan itu diberikan kepada kita semuanya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini menjadi pergumulan kita dan nanti bisa kita renungkan, kita diskusikan bersama. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, kita harus tahu tema orientasi pelayanan HKBP 2020 yaitu reposisi penginjilan dari Ibrani 1:1-3, dan subtemanya bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing, Mazmur 137 ayat 4. Dalam arti HKBP bermaksud untuk mereposisi diri, mengevaluasi penginjilannya, mengevaluasi diri dalam ber-PI, dalam beradaptasi hidup di negeri orang lain, di kota yang majemuk ini.
yang heterogen ini. HKBP mau mereposisi diri. Nah itu ya. Jadi tujuan utama reposisi penginjilan HKBP yang pertama adalah mau mengingatkan pemahaman pelayan perhalado dan jemaat terhadap amanat agung dan tugas penginjilan yang tepat guna, efisien, dan efektif. Jadi reposisi penginjilan 2020 ini mau mengingatkan lagi akan pemahaman kita bagaimana tugas penginjilan yang tepat guna, efisien, dan efektif. Yang kedua, bagaimana respon dan implementasi gereja terhadap panggilan amanat agung. Itu kembali dihidupkan. Karena harus kita akui, kita sadari bahwa program penginjilan semakin mundur. Ya, bukan hanya misalnya penginjilan ke daerah Pulau Rupat atau ke daerah-daerah, tapi di kalangan gereja itu sendiri penginjilan itu mengalami kemunduran. Maka ini harus dihidupkan kembali melalui tahun penginjilan 2020 ini. Dan kemudian tujuannya adalah motivasi dan tantangan gereja terhadap panggilan amanat agung itu. Karena amanat agung kita itu membawa kita kepada satu semangat, motivasi, tapi sekaligus ada tantangan di sana. Bagaimana misi penginjilan yang relevan di situasi pandemi COVID-19 ini. Dan pengajaran kembali amanat agung penginjilan kepada pelayan dan jemaat. Ini harus diajarkan kembali, disuarakan kembali, supaya kita tidak lupa bahwa itu adalah tugas kita semuanya. Lanjut. Nah, saya di sini menggambarkan reposisi penginjilan, ya, itu didasarkan pada Yesus mereposisi dirinya sendiri menjadi Immanuel. Yohanes 1:14, ya. Jadi bersama-sama dengan kita. Inilah dasar kita bahwa Yesus sendiri mau mereposisi dirinya dari Allah yang Maha Tinggi menjadi Immanuel bersama-sama dengan kita. Jadi penginjilan itu juga harus mau hidup bersama. Jadi tidak ada batas begitu, tapi harus mau bersama-sama. Kemudian harus transformasi diri. Yesus juga mentransformasi diri. Allah mentransformasi dirinya dari transenden, yang kudus itu, yang mulia itu menjadi imanen, menjadi dekat dengan kita. Itu juga lah menjadi dasar penginjilan kita. Kita juga orang Kristen harus mentransformasi diri. Tidak cukup lagi, nggak cukup besok na jului. Karena nasional Somalia dan ide, mentransformasi diri. Kemudian mengubah shift of paradigm, mengubah paradigma kita. Ya, penginjilan dalam kondisi yang majemuk heterogen. Tidak sama lagi penginjilan masa dulu ke Tanah Batak misalnya. Atau penginjilan itu bukan hanya lagi ditujukan kepada Pulau Rupak, Mentawai, tidak lagi. Bukan hanya itu lagi. Dan bukan hanya dengan berkhotbah lagi. Tetapi bagaimana kita menyanyikan nyanyian, katanya subtema tadi, di tengah-tengah kehidupan yang majemuk ini. Secara khusus kita di bumi lancang kuning ini. Di tengah-tengah hidup yang majemuk dan heterogen. Ya, lanjut. Nah memang harus diakui Bapak Ibu, kalau kita di sini ada saya lihat 52, tadi 59 peserta. Sekarang sudah 52 peserta ini ya. Udah ada yang leave mungkin ya. Oke. Jadi pemahaman kita, baik pelayan dan jemaat tentang penginjilan itu, secara umum, kalau disurvei itu secara umum, ya, orang yang sangat paham dengan amanat penginjilan itu, hanya sekitar 46,5% yang benar-benar paham dan bisa menjelaskan kepada orang lain. Ini loh, penginjilan itu kita semua harus menginjili, ya, gitu ya, paham dia. Kemudian ada sekitar 38,2% yang menjawab, ya sedikit paham lah, tahu lah amanat penginjilan itu begini, tapi hanya sedikit yang dia pahami. Dan 10,4% mengatakan bahwa mereka tidak pernah mendengar dan tidak tahu apa itu amanat penginjilan. Ya mungkin tidak pernah didengar dari khotbah atau pengajaran-pengajaran gereja begitu, jadi tidak tahu. Dan 4,8% walaupun dia Kristen belum pernah mendengar istilah
amanat penginjilan sesuai dengan Matius 28 dan Markus 16 itu tadi. Nah, inilah kondisi kita. Nah, Bapak Ibu peserta di sini di posisi manakah? Apakah sangat paham, sedikit paham, atau tidak pernah mendengar dan tidak tahu artinya? Pernah mendengar tapi tidak tahu artinya? Belum pernah mendengar sama sekali. Ya, silakan. Next. Lanjut. Bapak Ibu, hakikat misi penginjilan kita itu ya, bahwa harus kita catat Allah lah sang pemilik misi. Jadi bukan kita, tapi Allah sang pemilik misi. Nah, perubahan misi itu hanya terletak pada pemahaman kita sesuai dengan konteks. Teksnya yaitu Matius dan Markus dan banyak ayat-ayat lagi. Lalu konteksnya disitulah kita mengalami perubahan-perubahan, ya, pengembangan. Maka gereja jangan puas dengan satu metode misi, tetapi harus membangkitkan semangat kreativitas metode yang kontekstual. Misalnya, ya salah satunya ini yang dihasilkan dengan tahun PI ini, studio mini penginjilan Marturia di HKBP Pekanbaru ini salah satu metode. Jadi jangan puas dengan satu saja metode, hanya harus kita bangkitkan semangat kreativitas metode yang kontekstual dalam ber-PI. Ya, nanti bisa kita berikan masukan. Nah, tapi catatan, Bapak Ibu, amanat agung itu tidak boleh ditinggalkan. Tadi pendeta bakti sudah jelas katakan itu terakhir. Itu harus kita ingat. Itu yang mendasari kita ber-PI. Jangan dikhianati. Jangan dikompromikan. Jangan sampai jatuh kepada sinkritisme. Nah, karena mau menginjili, sudah samanya semua karena itu. Jangan sampai kepada kompromi, sinkritisme, tetapi bisa kita lakukan dialog, ya, untuk mendengar, mengerti iman orang lain, dan dengan itu kita bisa menyaksikan iman kita, Yesus Kristus, pada mereka. Nah, itu. Jadi amanat agung itu harus benar-benar kita pegang. Ya, silakan, langsung. Next. Lalu bagaimana strategi penginjilan gereja kita pada masa pandemi dan pasca pandemi ini? Tentu secara umum ada dua, ya. Strategi internal menjangkau ke dalam. Itu tadi pertanyaan dari beberapa, kepada siapakah kan gitu. Nah, inilah. Kita itu menjangkau ke dalam, ber-PI ke dalam keluarga kita, di dalam jemaat kita, sesama komunitas Kristen. Ada pelayanan-pelayanan seperti Bapak Simanjuntak tadi katakan, ada work ministry, ya. Nah, jadi ada komunitas-komunitas Kristen. Nah, di sini kita juga. Kemudian ada strategi eksternal menjangkau keluar. Lanjut. Ya, strategi internal menjangkau ke dalam gereja harus dalam ber-PI itu harus memperhatikan yang pertama kebutuhan rohani jemaat. Jadi dalam bermisi, dalam menginjili, kebutuhan rohani jemaat yang harus dilihat. Nah, kalau kita masuk kepada kondisi HKBP Pekanbaru yang ada 13 sektor, sebenarnya rencana kita tahun 2020 ini, sektor ini mau dikembangkan melalui sektor-sektor yang sudah seharusnya dimekarkan. Nah, kalau dalam ber-PI di tiap sektor sesuai dengan data per KK tiap sektor itu, dari sanalah kita mau melihat bagaimana kita melihat partisipasi ibadah keluarga, ibadah di gereja, ibadah live streaming. Metode ini harus tahu kita dulu, baru kita bisa melaksanakan penginjilan kita. Bagaimana kondisi ekonomi, bagaimana pekerjaan, aktivitas sehari-hari dalam situasi pandemi COVID-19 ini, situasi jemaat kita itu bagaimana? Nah, ini harus tahu kita. Jadi kebutuhan rohani, kebutuhan hidup sehari-hari harus tahu dalam menjangkau jemaat ke dalam. Dan bagaimana partisipasi pemberian persembahan. Ini sudah mau akhir tahun. Iuran, janji iman, ucapan syukur. Jadi pemberian iuran saja menurut informasi dari ketua para tahun kita
masih 40%. Tentu pandemi COVID-19 berpengaruh juga ke sana. Tapi sebenarnya kalau kita melihat berkat Tuhan, tidak ada alasannya, tidak ada halangan untuk itu. Tapi inilah kondisinya. Kemudian dampak pandemi COVID-19 itu tingkat kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kesehatan, dan masa depan generasi muda kita ini, anak-anak kita ini. Nah, ini juga sangat berdampak. Lalu inilah kita menggalakkan pelayanan sektor kategorial, mulai dari sekolah minggu, remaja, naposo, ama, ina, lansia. Nah, inilah PI kita di tengah-tengah gereja HKBP Pekanbaru. Next. Cara-caranya mungkin yang paling bisa kita lakukan, nanti masukan-masukan juga bisa kita terima, ya. Pembinaan dan seminar-seminar PI. Ya. Jadi pembinaan itu konteks yang topik-topik yang dibicarakan adalah topik-topik penginjilan. Karena seperti saya katakan tadi di awal, indikasi gereja yang hidup adalah jika marturiannya hidup. Nah itu ya. Sebenarnya satu kesatuan dengan koinonia dan diakonia. Pembinaan itu ditujukan kepada para remaja, kepada pemuda, mahasiswa dan pekerja, kepada para halado, seksi-seksi pelayanan, kemudian pembinaan dan memaksimalkan tim marturia yang berkesinambungan. Jadi karena periode, bisa saja nanti marturia itu ya selesai di sini, selesailah selanjutnya. Sehingga marturia ke depannya tidak lagi berjalan. Bagaimana kita menciptakan tim yang berkesinambungan supaya penginjilan kita ke dalam ini bisa maksimal, kita bisa bekerja sama, ya bergandeng tangan dan membangun dan itu bisa dilakukan mulai dari keluarga, sektor-sektor dan pelayanan kategorial. Seksi-seksi semuanya itu harus bersatu hati bersama dengan pelayan peralahan. Next. Ya, ini harus kita tahu Bapak Ibu, walau sebenarnya ini sudah hal yang umum, tapi memang inilah hambatan-hambatan yang juga kita dialami di tengah-tengah gereja dalam bermisi. Alasan-alasan jemaat meninggalkan gereja, yaitu pelayanan yang monoton, ya beralasan Alkitab tidak jelas diajarkan, khotbah tidak jelas dikhotbahkan, mengatakan gereja tidak aplikatif, terlalu kaku, kemudian tuntutan aturan administrasi yang rumit, keuangan gereja, merasa gereja tidak bersahabat bagi orang yang bergumul, yang ragu dengan imannya. Hal-hal seperti ini juga bagian dari harus bagian dari penglihatan dari penginjilan kita. Nah, ya, bagaimana kita melihat bahwa ini masih ada di antara pemahaman-pemahaman jemaat kita di dalam bermisi. Maka penginjilan itu dimulai dari keluarga kita, di dalam gereja kita, komunitas kita, dengan melihat situasi ini pandemi COVID-19 tadi, kebutuhan rohani kita lah yang harus disentuh oleh pelayan gereja itu. Sehingga bermisi dan menjadikan jemaat yang misioner, ya, yang misioner. Karena itulah cita-cita kita, harapan kita. Lanjut. Nah, hasil survei ini menunjukkan betapa pentingnya memperhatikan kerohanian jemaat, pembenahan diri, gereja mereposisi diri, mengevaluasi misi dan penginjilannya. Ya, lanjut. Strategi eksternal, karena tadi internal di dalam kita, kondisi HKBP Pekanbaru itulah. Ya, strategi eksternalnya kita mau menjangkau keluar, ya melalui penggunaan teknologi ini. Ya, ada banyak teknologi dan HKBP berusaha melalui suara pergudungannya, melalui studio mini tim marturia, melalui multimedia, semakin digalakkan lagi penggunaan teknologi menjangkau keluar sehingga KBP Pekanbaru itu penginjilannya bisa menjangkau sampai dimanapun. Kalau kita lihat yang mengikuti suara pergudungan setiap pagi dan juga ibadah live streaming bukan hanya jemaat kita ya, tapi ada juga dari luar jemaat kita. Ya, saya pikir itu. Kemudian lanjut.
Ya, HKBP Pekanbaru harus keluar dari zona nyaman lah. Sebagai gereja, ikon gereja di Riau ini, ya, yang berdampingan dengan masjid, menjadi ikon Riau Bumi Lancang Kuning, ya, kita harus keluar dari zona nyaman kita ke saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, bahkan orang yang membenci kita, ya, di tengah-tengah pekerjaan kita masing-masing, apapun profesi kita, mungkin pedagang, pegawai pemerintahan, para medis, alat negara, yang memiliki perusahaan, ibu rumah tangga, semuanya itu kita harus keluar dari zona nyaman. Dengan cara apa? Yaitu menjadi garam dan terang dunia. Ini harus. Jadi garam yang sedikit tetapi bisa dia memberikan pengaruh dan menghindari pembusukan, menjadi terang dunia dimanapun kita berprofesi, beraktivitas, itu harus keluar kita. Jadi tidak hanya ada tadi di dalam, tapi harus ada juga di luar. Kemudian kita harus menjadi surat Kristus yang terbuka. 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Hendaklah kamu menjadi surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh orang, ya, melalui perbuatan kita, perilaku kita, sikap kita. Nah, kita ini dalam bermisi itu, kita itu menjadi surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh agama manapun, oleh siapapun. Nah, itu. Dan kita harus peduli dengan sekitar dan bangsa kita melalui kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan bangsa. Nah, itu HKBP Pekanbaru harus keluar dari zona nyaman. Ya, kemudian juga menjangkau saudara-saudara kita yang ke daerah Mentawai. Saya dengar dulu ada di HKBP Pekanbaru itu sampai ke Jambi, ya, ke suku Kubu. HKBP Pekanbaru juga sampai itu menyampaikan misi penginjilannya. Mungkin dengan adanya tol yang sudah terbuka ke Pulau Pulau Rupat, ya. Pulau Rupat sudah semakin dekat lagi. Nah, itu. Jadi di internal kita bisa tetap bermisi, kemudian keluar juga kita tetap berusaha bermisi. Lanjut, penutup. Ya, penutup. Salah satu pilar gereja di samping koinonia, diakonia adalah marturia. Dan indikasi gereja yang hidup adalah gereja yang bersaksi, yang bermarturia. Gereja berada di tengah pandemi COVID-19 yang sangat kompleks tadi, permasalahan yang kita hadapi, harus lebih menyentuh kebutuhan rohani jemaat, ya, sehingga dengan itu bersemangat menjalani kebutuhan jasmani, mencari kehidupan jasmani. Kemudian diperbanyaklah pembinaan-pembinaan untuk menegaskan pemahaman dan tugas misi, baik itu kepada pelayan dan kepada jemaat, salah satunya dengan aplikasi Zoom seperti ini. Kita menjadi garam dan terang, surat Kristus yang terbuka di tengah masyarakat yang majemuk dan heterogen di bumi lancang kuning yang kita cintai ini. Terima kasih, demikianlah bahan kami yang sangat terbatas, yang jauh dari kesempurnaan. Mari kita bersama-sama memberikan masukan, ya. Nah, terima kasih. Terima kasih Inang Pendeta Ratna Pardede yang untuk pemaparannya sudah dapat menambah wawasan bagi kita tentang tugas penginjilan bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari, masih ada waktu 15 menit ke depan untuk tanya jawab. Karena kami lihat di sini belum ada pertanyaan lewat chat. Kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin menyampaikan pertanyaannya, dipersilakan langsung kepada Inang Ratna Pardede dengan mengaktifkan mikrofonnya. Dipersilahkan. Tolong pertanyaannya dengan yang singkat, jelas, dan tertib. Saya Inang. Ada Oktoria? Iya. Cuma singkat doang aja, Ya, dipersilakan Inang Oktoria Sitorus. Iya. Ada nggak program penginjilan di HKBP Pekanbaru? Kalau ada, seperti apa? Itu aja pertanyaan saya, Inang. Terima kasih. Ya, terima kasih Inang Oktoria. Ada lagi, Bapak Ibu? Ada ini pertanyaan dari Ibu Dewi dari chat. Ditanyakan di sini,
apakah HKBP Hang Tuah memiliki peta atau mapping sasaran penginjilan yang akan dilakukan di tahun 2020 ini? Dalam hal aksi apa yang itu pertanyaannya, Inang? Ya. Apakah HKBP Hang Tuah memiliki peta atau mapping sasaran penginjilan ke tahun 2020? Dan dalam hal aksi apa yang membedakan tahun zending HKBP dengan tahun-tahun lainnya? Mungkin itu dulu pertanyaannya. Langsung aja kami persilakan kepada Inang Pendeta Ratna untuk menanggapinya. Yang pertama tadi dari Inang Oktoria Sitorus. Pertanyaannya, apakah ada penginjilan di gereja HKBP? Ada nggak program penginjilan di HKBP Pekanbaru? Kalau ada, seperti apa, Inang? Ya, terima kasih. Jadi dalam program gereja kita, Marturia, Diakonia, Koinonia semua memiliki program melalui seksi-seksi yang sudah kita bentuk, yang terpilih sudah ada programnya, sehingga Marturia kita khusus ada seksi penginjilannya, ya, seksi penginjilannya. Memang tahun 2020 ini secara khusus gereja kita mau menjangkau sektor-sektor, sehingga kami Pamulan Agok ada 7 orang itu diutus untuk menginjili atau menjadi pelayan yang khusus menangani sektor-sektor. Seperti saya di sektor Labu Baru misalnya. Jadi mulai dari Januari kemarin, Februari sampai sebelum COVID, itu saya sudah datang ke rumah-rumah ya untuk datang berdoa, menanyakan apa yang terjadi di jemaat. Tapi sayang karena COVID ini kita tidak bisa mengunjungi lagi. Jadi sebenarnya program kita dari seksi penginjilan itu sangat jelas ya. Mungkin melalui tim Marturia pun kalau kita melihat program mereka itu ada program mereka untuk menginjili ke penjara. Nah itu kita lakukan sebenarnya tahun-tahun yang lalu juga. Hanya karena COVID-19 ini semuanya jadi terhambat. Dan mungkin melalui kegiatan kita inilah program dari seksi penginjilan yang bisa kita kembangkan untuk hari-hari ke depannya. Yaitu ya. Jadi tetap gereja kita ada. Walaupun bukan tahun penginjilan, kalau program penginjilan itu pasti ada. Di dalam gereja kita dan juga eksternal kita ada itu. Ya, sampai ke penjara, sampai kita juga melayani rencana kita ke daerah juga ada ya. Silakan. Terima kasih. Kemudian dari Ibu Dewi itu tadi, ya memang itu kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi. Ada penginjilan kita eksternal dan internal. Internal itu tadi bagaimana HKBP Pekanbaru mau mengembangkan sektor-sektor. Bayangkan HKBP Pekanbaru itu yang terdiri dari 1000 lebih KK hanya 13 sektor itu. Jadi 2020 kita mau ini dikembangkan. Seperti Labu Baru sudah hampir 130 KK, ini sudah harus ada sebenarnya 3 sektor ini. Sehingga pelayanan kita, penginjilan kita bisa cepat sampai ke jemaat-jemaat. Kalau misalnya satu sektor itu 50 KK, dua sektor bisa mengenali jemaatnya, bisa tahu apa yang dihadapi oleh jemaatnya. Sistem JETRO itu tadi ya. Jadi sistem JETRO itu kalau boleh 10 jemaat ada satu sintua. Itulah harapan kita sebenarnya sesuai dengan program kita. 2020 kita sudah rencanakan itu, tapi karena pandemi COVID-19 ini akhirnya menjadi terhambat, tapi itu masih kita galakkan lagi. Saya pikir ini harus kita hidupkan kembali. Sasaran untuk ke dalam penginjilan kita sudah jelas ada sektor, kemudian kategorial, yaitu juga bagian dari penginjilan kita, dan sasaran eksternal keluar. Saya pikir itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Ada lagi nang pertanyaan Ibu Dewi tadi, apa yang membedakan tahun jending HKBP dengan tahun-tahun lainnya? Ya, walaupun misalnya setiap tahun itu ada tahunnya, misalnya tahun pendidikan, ada tahun kesehatan, ada sekarang tahun reposisi penginjilan, tetapi sebenarnya itu satu kesatuan ya. Artinya bukan berarti karena tahun diakonia, lalu tahun penginjilan ditiadakan. Nah, itu berkaitan satu dengan yang lain. Nah sebenarnya yang membedakan reposisi penginjilan tahun PI tahun 2020 ini dibandingkan dengan tahun-tahun yang lainnya itu seharusnya penggalakan penginjilan itu tadi sebenarnya. Dan itu sudah kita rencanakan dalam program kita awal 2020. Namun situasi pandemi COVID-19 tetap menjadi
pergumulan kita. Mudah-mudahan nanti ke depannya ini bisa kita galakkan lagi ya. Ya, dan salah satunya yang membedakan, kita bersyukur berterima kasih kepada tim Marturia terbentuknya studio mini. Dari sana nanti akan ada pengajaran-pengajaran Alkitab yang bisa kita sampaikan nanti kepada jemaat. Nah, itu saya pikir. Terima kasih. Nah, baiklah, Mang Imam, karena masih ada waktu, dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Masih ada? Menunggu. Silakan. Hai, Horas Inang. Horas. Dr. Rebecca. Oh ya, Ibu. Dr. Rebecca. Ya. Langsung Tombu Sihol Inang. Selamat siang semua. Rindu banget nengok wajah-wajah ini semua. Iya. Mungkin gini Inang, ada sedikit ada menanggapi materi yang sudah disampaikan, memang luar biasa ya. Di zaman saat ini, siapa yang tidak merasakan ketakutan, kegalauan akan kondisi COVID-19 ini. Tuhan memang menciptakan COVID ini, ya pasti ada rencana Tuhan dan ada maksud Tuhan gitu ya. Siapa kita menyangka bahwa misalnya perusahaan Singapore Airlines yang terbang tinggi, ada airlines begitu gagah, tapi tiba-tiba kita mendengar mereka merumahkan 700 cabin crew, pilot, pramugari ya. Memang kalau dipikirkan dengan pemikiran kita secara normal, natural, ini kayaknya nggak terpikirkan gitu ya Inang. Tetapi kita mungkin bisa melihat di Bali ini pasti ada manfaatnya gitu ya. Kalau saya melihat dari gereja kita secara skop kecil ya, secara skop yang lebih mengecil, saya melihat seperti webinar, kemudian ada PA, ini adalah satu manfaat yang positif daripada COVID ini ya. Kita lihat anak-anak muda sekarang digitalisasi luar biasa ya, anak TK saja sudah bisa sekolah pakai digital ya. Walaupun misalnya orang tuanya yang menderita, satu orang satu rumah 4 sekolah, 4 handphonenya dan 4 tabnya gitu ya. Tetapi di Bali itu pasti ada manfaatnya kalau menurut kita ya. Namun ini kali Nang, untuk gereja kita kira-kira apakah gereja kita sudah mengantisipasi atau mengambil manfaat daripada kondisi kita saat ini terkait dengan penginjilan. Tadi Inang bilang bahwa penginjilan yang selama ini berjalan ternyata stuck gara-gara kondisi sekarang ini. Apakah ada inisiatif untuk melanjutkan penginjilan ini di luar dari skopnya gereja kita, maksudnya di luar dari skopnya HKBP Pekanbaru? Apakah memang sudah ada inisiatif misalnya ya seperti kalau kita lihat ya kementerian-kementerian sekarang mereka membagikan misalnya ada paket handphone agar mereka bisa berhubungan dengan kita atau seperti apa. Jadi mungkin itu yang ingin kita ketahui juga Inang, kira-kira apa inisiatif untuk melanjutkan kita itu supaya jangan terputus ya, gitu sih Inang kalau pertanyaan dari saya, mungkin pertanyaan atau apa ya namanya ya, jadi bisa mengambil manfaat dan hikmah daripada kondisi ini karena kita nggak tahu, belum tentu 2 tahun lagi ini bisa aman ya, kita belum tahu, mudah-mudahan dalam tempo 2 tahun kita bisa hidup normal seperti biasa. Mungkin itu dari saya Inang, sekali lagi terima kasih buat tim Marturia yang luar biasa ya. Karena ini adalah suatu manfaat dari pandemi ini kalau menurut saya. Karena dulunya kita nggak pernah seperti ini. Kalau kami pribadi merasakan manfaatnya adalah kami bisa dari segala penjuru anak-anak, kami bisa live streaming pakai YouTube-nya HKBP Pekanbaru. Jadi memang manfaat bagi kami secara keluarga itu Inang. Kalau dulu kami nggak bisa bergereja bersama-sama, tetapi dengan kondisi sekarang kami bisa kebaktian walaupun live streaming dari tempatnya masing-masing, tapi kami bisa saling melihat dan menatap wajah kami. Mungkin itu dari saya, Inang. Ya, terima kasih. Terima kasih, Nang Rebecca. Langsung aja Inang Ratna.
Ya, terima kasih Inang Dr. Rebecca yang membawa kita langsung ke situasi kita dalam menghadapi pandemi COVID-19. Semua sekarang seperti digoncang ya, seperti saya katakan tadi, 25 juta terhantam PHK, perusahaan banyak yang tutup, situasi kita inilah. Tapi kita jangan berlama-lama melihat itu. Ada hikmahnya, ada yang mau Tuhan sampaikan kepada kita melalui pandemi COVID-19 ini. Yang tadinya kita mungkin tidak bisa bersama-sama dengan keluarga, tapi pernah kita ada stay at home, kita bisa bersama-sama dengan keluarga, kita lebih memanfaatkan lagi era digitalisasi ini. Jadi saya seperti ketika rapat pendeta HKBP tahun 2019 mengangkat tema bagaimana memasuki pelayanan era 4.0, seperti nubuatan saya pikir itu, dan ternyata inilah, dan kita akan memasuki era 5.0, ya, 5.0. Nah, inilah mungkin salah satu ya hal kecil tapi sebenarnya itu mau Tuhan lihat, inilah hal yang besar yang mau kita lihat. Penggunaan digitalisasi itu bisa bermanfaat juga untuk kita melalui ibadah-ibadah live streaming. Nah, kalau inisiatif tadi, gereja kita sangat bergumul. Secara khusus kami para haladu bergumul bagaimana ini. Apakah kita akan melayani seperti ini begitu. Makanya kita seksi-seksi kategorial masih tetap melaksanakan pelayanan-pelayanan yang bisa menjangkau, misalnya sekolah minggu online, ada PA Zoom remaja, ada PA perempuan, kemudian nanti marturia ini juga bisa menjangkau secara umum ya. Nah, kemudian juga kalau mengikuti apa yang diperbuat oleh pemerintah kita, memberikan misalnya paket untuk anak-anak kita, mungkin nanti ke depannya lah itu Ina. Dalam program, karena kita akan memasuki rencana program dan anggaran, maka situasi pandemi COVID-19 ini akan menjadi tema yang kita bicarakan nanti. Bagaimana AKBP bisa menjangkau, memberikan apa yang bisa membantu jemaat kita. Secara khusus anak-anak kita yang mengikuti pendidikan daring ya, apa yang bisa kita sampaikan. Jadi kalau inisiatif tetap Inang, tetapi masih dalam situasi yang terbatas, makanya kami memohon kita semuanya jemaat mari bersatu hatilah kita dalam melaksanakan ini ya. Ya, terima kasih Nang, semangat, salam sehat. Ini pasti berlalu, tetapi amin. Lihatlah ada hal yang indah yang mau disampaikan Tuhan di sana, hal besar yang diberikan Tuhan kepada kita. Terima kasih. Terima kasih Nang. Ya. Nah, untuk sisa waktu yang ada, mungkin kita hanya dapat membacakan pertanyaan yang ada di chat, yaitu dari Patar Tampu Bolon. Mana deh? Dalam konteks penginjilan tadi, apa kira-kira kriteria yang dinyatakan apa seluruh proses itu berhasil atau tidak? Kira-kira seperti itu pertanyaan Bapak Patar Tampu Bolon. Ya. Penginjilan itu apa kriterianya bahwa itu berhasil atau tidak? Itu Inang, terima kasih. Tetap kita bukan langsung kita membatasi, oh ini yang berhasil, ini yang tidak gitu ya. Tetapi hal yang utama sebenarnya dalam penginjilan itu kita mau dikembalikan. Saya kembali tadi kepada apa yang saya sampaikan. Kita mau dikembalikan, kita sudah tahu tidak amanat penginjilan itu. Nah, gitu. Jadi amanat penginjilan itu tugas kita bersama Bapak Ibu dari dalam bermisi ya. Soal bagaimana berhasilnya, yang penting kita lakukan, kita mau berkarya, berkreativitas, saya yakin Tuhan melalui Roh Kudusnya akan memberkati ya. Dan misi kita itu bisa sampai baik di keluarga di dalam dan juga keluar. Ya, indikasinya tentu kalau semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus kan gitu kan. Jadi kita jemaat ini semakin teguh imannya di dalam Yesus, dan melalui kita garam dan terang dunia, orang lain juga semakin melihat wah Yesus itu rupanya mengasihi siapapun.
Nah, itu harapan kita adalah semua orang akan percaya kepada Yesus kan. Oke, ya terima kasih. Bisa satu lagi, Nang. Menurut 1000. Moderator silakan. Sebenarnya waktunya sudah ini nih udah kasih, tapi diberi yang singkat ya Bapak ya, singkat jelas karena waktunya tinggal singkat 1 aja. menit. Cuman saya berpikir mungkin saya yang kurang fokus atau apa ya. Saya melihat pencapaian seminar kita ini masih kurang fokus karena saya lihat kita nggak fokus ke penginjilan itu. Jadi di dalam setiap pembicaraan sering kita mencampur adukan pelayanan dan penginjilan. Saya kira beda. Karena Amang Situmorang tadi bilang penginjilan itu adalah mewartakan ke yang belum mengenal. Tentunya penginjilan dengan pelayanan beda. Kalau dikatakan tadi mulai dari anak-anak, dari keluarga, saya kira itu bukan penginjilan, itu pelayanan. Karena ini seminar, kalau keseharian sebetulnya saya nggak berani komentar itu. Tapi karena di seminar harus dikatakan yang mana yang pas, mana yang enggak, kan gitu. Ya. Jadi kalau konsepnya saja kita tidak pas, bagaimana kita membangun penginjilan itu? Katakanlah di konsep gereja kita. Jadi kita selalu mengatakan gereja kita punya penginjilan, tapi prakteknya pelayanan gitu. Padahal tadi Amang Situmorang jelas bilang penginjilan itu bagi orang yang belum pernah dengar. Tadi kalau ministry sudah dibangun, saya kira itu mengarah ke penginjilan. Cuman kontennya seperti apa kan gitu. Saya bermaksud mengomentari ini supaya fokus. Mana tahu ke depan kita mau membangun penginjilan di gereja kita. Jadi saya kira kita harus fokus. Bedakan mana penginjilan, mana pelayanan. Saya kira itu aja. Nah itu masukan aja. Ya. Tidak ada yang salah saya sampaikan ya. Jadi bukan fokus karena penginjilan itu ada dua, Mam. Saya sudah katakan tadi ada ke dalam. Kita ini pun perlu diinjili. Jadi bukan hanya orang lain. Makanya ada dua tadi. Ada penginjilan ke dalam. Melihat kita inilah jemaat HKBP Pekanbaru itu fokusnya 13 sektor. Memberitakan Injil, memberikan pembinaan, pengajaran tentang penginjilan itu. Bagaimana keluarga itu juga diinjili. Jadi jangan kita katakan hanya penginjilan itu kepada orang yang tidak percaya. Ada dua penginjilan, penginjilan internal, kemudian ada penginjilan eksternal. Eksternal itulah tadi yang saya katakan HKBP Pekanbaru harus keluar dari zona nyaman. Ke siapa? Kepada tetangga kita yang tidak mengenal Kristus, kemudian kepada daerah-daerah, saudara kita. Nah, itu penginjilan eksternal. Melalui apa? Melalui perbuatan kita, melalui garam dan terang dunia, dimanapun kita bekerja. Jadi menginjili itu bukan hanya berkhotbah saja, gitu ya. Nah, itu jadi tetap kita ini kan kita mau fokusnya, subtema kita itu kan HKBP Pekanbaru kan gitu. Penginjilan itu tidak terlepas dari pelayanan. Jangan kita katakan itu berbeda. Di penginjilan itu tetap satu kesatuan dengan pelayanan. Dan HKBP Jemaat Pekanbaru juga harus diinjili supaya semakin kuat imannya, teguh imannya, dan melalui kasihnya bisa menginjili kepada orang lain. Ada internal, eksternal, satu kesatuan. Saya pikir itu ya. Jadi tidak ada yang tidak fokus di sini. Ya kami sudah mempersiapkan sedemikian rupa dan melihat konteks HKBP Pekanbaru dalam pandemi COVID-19 ini, inilah tantangan kita itu tadi. Oke, terima kasih. Shalom. Masih bisa. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis, waktu kita sudah habis. Jelas makanya sebelum dibacakan kesimpulan webinar, kepada Inang Pendeta Ratna kami persilahkan kalau ada yang mau disampaikan sebagai penutup dari Inang atau pesan-pesan, silahkan. Marilah semangat menginjili itu kita mulailah dari keluarga kita, ya, dari keluarga kita masing-masing. Ini era teknologi, era menghadapi pandemi COVID-19. Saya sudah katakan tadi, antusias beribadah itu berkurang. Kemudian juga bagaimana kita semakin lagi kuat iman kita mempercayai bahwa di situasi pandemi COVID-19 Tuhan masih hadir di tengah-tengah kita. Dan marilah kita semangat menginjili dimanapun Bapak Ibu bekerja, beraktivitas,
Karena kita ini adalah surat Kristus yang bisa dibaca orang. Ya, jadi menginjili itu bukan hanya berkhotbah. Yang efisien dan efektif menginjili adalah perbuatan kita, kasih kita, dan tanggung jawab kita bekerja dengan sebenar-benarnya. Nah itu, jadi bersama-samalah kita menggumuli apa yang sudah dibuat oleh Marturia ini. Ini masih langkah awal ya Bapak Ibu. Nanti akan ada lagi pengajaran-pengajaran dari Studio Mini tentang teologi yang bisa kita terima dari gereja kita. Selamat bermisi, selamat menginjili, selamat bermaturia. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Inang Ratna. Selanjutnya kepada Amang Pendeta Bakti Situmorang, dipersilakan Amang kalau ada yang pesan-pesan yang mau disampaikan. Amang Bakti? Ya, baik. Apakah suara saya kedengaran ini, Inang? Kedengaran, Amang, kedengaran. Ya. Baik. Tadi saya tertarik misalnya dengan diskusi kita ini, terutama dari apa yang disampaikan oleh Bapak Patar ya. Tadi sudah dijawab, memang. Saya ingin juga mengajak kita, Amang Inang, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua warga jemaat ini. Mungkin kalau bisa saya sarankan faster better. Kalau lebih cepat lebih baik. Artinya ini semua apa yang kita bicarakan ini bagian dari pergumulan kita dan doa kita. Harapannya segera kita lakukan. Tentang hasilnya, buahnya, mungkin ini juga yang kita rayakan dalam Pesta Kutilon. Pesta Kutilon nanti besok tanggal 15. Saya kira kita akan selalu menghayati nyanyian itu ya. Bangunlah kita jolma, mana berbunyi. Alai mabajadina didebatadui. Artinya semampu kita melakukan tugas dan panggilan kita, tanggung jawab kita, tapi yang menumbuhkan, yang membuahkan itu adalah Tuhan. Artinya kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita, tetapi yang memberikan pertumbuhan, memberikan hasil, ya pada akhirnya adalah Tuhan. Saya kira itu Inang yang saya sampaikan. Selamat sekali lagi untuk kita semuanya. Terima kasih Amang. Dengan ini kita sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kedua narasumber kita, yaitu Amang Pendeta Bakti Situmorang MTH dan Inang Pendeta Ratna Pardede STH. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami akan membacakan kesimpulan webinar penginjilan 14 November 2020 sebagai berikut. Yang pertama, penginjilan adalah suatu kesaksian membawa kabar baik atau karya keselamatan di dalam Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus kepada semua orang, terkhusus yang belum mengenal Yesus Kristus, dengan tujuan agar mereka diselamatkan dan menjadi murid Yesus Kristus. Yang kedua, perspektif biblis Missio Dei atau penginjilan ada 3, yaitu pertama, penginjilan adalah penerusan dari sesuatu yang menjadi tugas Yesus sendiri, yaitu dengan meneladani dan melakukan semua pengajaran Yesus. Yang kedua, pelayanan misi Yesus dengan menerapkan prinsip dan citra hamba Allah. Ketiga, orang yang memberitakan kerajaan surga yang telah dekat dan melakukan karya-karya kerajaan itu harus melakukannya secara cuma-cuma, sebab memperolehnya pun secara cuma-cuma. Tertulis dalam Matius 10 ayat 8. Ketiga, sesuai dengan amanat agung sebagaimana tertulis dalam Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Maka, penginjilan adalah tugas dan tanggung jawab setiap orang yang sudah menjadi murid Yesus dan menerima Roh Kudus dalam hidupnya. Dan misi gereja adalah penginjilan kepada semua orang. Keempat, strategi penginjilan gereja HKBP pada masa pandemi dan pasca pandemi COVID-19 ada 2. Yang pertama adalah strategi internal atau menjangkau ke dalam, yaitu gereja wajib memperhatikan dan memenuhi kebutuhan rohani jemaat. Melaksanakan pembinaan rohani yang terus-menerus terhadap jemaat di setiap sektor, praremaja, remaja, pemuda, mahasiswa dan pekerja, parhalado maupun seksi fungsional yang ada. Kemudian optimalisasi peran dan fungsi tim marturia. Kemudian gereja harus senantiasa mengevaluasi diri dan mereposisi diri dalam pelayanan, misi dan penginjilannya
sehingga gereja bisa tetap hadir atau eksis memenuhi kebutuhan kerohanian jemaat dalam setiap situasi maupun kondisi, termasuk pada masa maupun pasca pandemi COVID-19. Strategi kedua adalah strategi eksternal atau menjangkau keluar, yaitu gereja harus adaptif positif dengan penggunaan teknologi informasi yang terus berkembang. Kemudian gereja harus keluar dari zona nyamannya selama ini untuk berperan aktif sebagai garam dan terang dunia, menjadi surat Kristus yang terbuka, serta peduli dengan sekitar dan bangsa. Yang kelima, amanat agung berkaitan erat dengan kehidupan keseharian kita, di mana semua orang sekeliling kita melihat dan menilai kita. Untuk itu, kita tidak cukup hanya bertanya, berapa banyak jiwa yang sudah kita bawa semakin dekat kepada Kristus. Kita perlu bertanya, berapa banyak jiwa yang oleh karena kelakuan dan perkataan kita yang tidak memberi teladan, telah kita bawa semakin jauh dari Kristus. Demikian kesimpulan webinar penginjilan kita hari ini. Selamat menjalankan dan menghidupi amanat agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Acara selanjutnya kami serahkan kembali kepada pembawa acara di live di Studio Marturia. Terima kasih. Terima kasih kepada Inang Sintua Elprida Berutampu Bolon. Puji Tuhan, acara webinar penginjilan kita sudah berjalan dengan baik. Kita akan menutup rangkaian acara kita. Kita memuji Tuhan kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 716 ayat 1 dan 2. Sedih mengerang, tolong mereka di dunia gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jadi hamba-Mu, bawa terang ke dunia. Saluran berkah bagi umat-Mu yang hidup lesat. Beritakanlah Yesus Tuhan-Mu, Sang Juru Selamat dunia, agar percaya pada salurkan berkat-Nya. Pakailah aku jadi hamba-Mu, bawa terang ke dunia. Jadikan aku saluran berkat bagi umat-Mu yang hidup lesat. Untuk menutup rangkaian acara kita, kami minta kesediaan Pendeta Ratna Pardede untuk menutup dalam doa. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan melalui kegiatan dari tim Marturia HKBP baru penginjilan dalam webinar yang sudah kami lakukan melalui seminar. Bagaimana kami melihat bahwa tugas penginjilan itu adalah tugas kami bersama.
sehingga firman Tuhan bisa sampai ke dunia ini, yang kami mulai dari diri kami, dari keluarga kami, di tengah-tengah pelayanan gerejamu, di tengah-tengah profesi, aktivitas pekerjaan, usaha jemaatmu, dan itu bisa sampai ke sekitar kami, bahkan ke seluruh dunia ini. Kuatkan, mampukan kami Tuhan, sehingga apa yang kami terima, kami diskusikan hari ini, dapat mencerahkan pemahaman kami dan memberikan semangat menginjili di tengah-tengah pandemi COVID-19, bahwa firman Tuhan harus sampai di tengah-tengah situasi yang baik atau tidak baik situasinya. Ya Tuhan, berkatilah Marturia dan juga program-programnya ke depan, melalui studio mini ini, pengajaran-pengajaran firman Tuhan dan informasi-informasi tentang penginjilan bisa semakin digalakkan. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan, terlebih rencana pesta Gotilon hari besok, agar semuanya berjalan untuk mengenali kasih berkat Tuhan yang kami terima. Ampuni dosa-dosa kami, hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Shalom. Untuk sesi foto kami serahkan kepada Saudara Sandi Sigurian. Oke, Amang Inang, sebelum kita live dari Zoom ini, kita akan foto bersama. Silakan Amang Inang buka videonya masing-masing, supaya masuk ke dalam foto nanti dikirim ke rumah masing-masing ya. Oke. Tolong fotografer udah siap? Paket. Ya, situ. Tolong dibuka ininya masing-masing. Oke, karena ini peserta cukup banyak, ini ada sekitar 400 peserta ini, jadi mungkin berapa kali foto ya. Oke, Mang Inang, kita foto bersama jam ini. Oke. 1, 2, 3. Ya, oke. Satu lagi ya, karena ada 2 halaman nih. Sekali lagi ya, Mang Inang. 1, 2, 3. Ya, oke. Oke, terima kasih Mang Inang atas kehadirannya dalam seminar ini. Sampai ketemu lagi dalam program selanjutnya. Udah lah. Terima kasih. Terima kasih.